Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi yang bersuka cita katakan shalom. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Percaya kalau Allah kita hadir di tempat ini, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Yang ada di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati kita. Kita berdoa di dalam nama Tuhan. Haleluya, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini Engkau kembali Tuhan memberikan kami berkat, nafas sukacita daripadamu yang melimpah. Kau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh jiwa dan roh yang kuat dan sehat. Kami mengucap syukur Kau hantarkan kami Tuhan di tempat ini dengan hati yang haus dan lapar akan-Mu, dengan hati yang rindu kebenaran firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan kami. Ampuni hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi biarkan roh Allah dan hadirat Tuhan yang bersemayam di tempat ini. Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, pagarilah kami dengan tentara malaikat surga-Mu. Pagar tembok berapi-Mu Tuhan mengelilingi dan berkemah di setiap kediaman kami Tuhan. Dan kami percaya segala kuat kuasa yang bukan daripada Tuhan, bentuk intimidasi si iblis, kuasa jahat yang mengganggu jalan ibadah kami. Dengan sehati, dengan sepikir kami tolak, kami tengking, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi biarkan atmosfer-Mu Tuhan, atmosfer Allah Tuhan menaungi tempat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan Bapa. Kami siap hati kami menerima kebenaran-Mu. Kami siapkan hati kami menerima pujian dan penyembahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dengan sukacita Allah untuk siap menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Roh Kudus, kuasa-Mu
Amin. Katakan kami hidup, ku hidup di dalam, sekali lagi dengan iman katakan, di dalammu ada pemulihan, di dalammu. Naikkan sembahmu di hadapan Tuhan, katakan ada kelimpahan selama kau berada di hatiku. Ku hidup di dalam mujizat, di dalammu ada kemenangan, di dalammu ada kemuliaan. Selama ku lakukan perintahmu, katakan kami hidup, ku hidup di dalam mujizat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu. Di dalammu ada pemulihan, di dalammu ada kelimpahan. Selama kau berkata di hatiku, ku hidup di dalam mujizat, di dalammu ada kemenangan. Yang percaya, di dalammu ada kemuliaan. Selama ku lakukan perintahmu, ku hidup di dalammu. Sekali lagi yang bersuka cita, yang menerima pemulihan dan mujizat, angkat tanganmu. Di dalammu ada pemulihan, yes. Di dalammu ada kelimpahan dahsyat. Selama kau berkata, di hatiku ku hidup di dalam mujizat, di dalammu ada kemenangan. Amin. Dengan imanmu katakan, selama ku lakukan perintahmu, katakan ku hidup di dalam mujizat. Selama ku lakukan perintahmu, katakan ku hidup di dalam mujizat. Selama ku lakukan perintahmu, ku hidup di dalam mujizat. Kami sembahkan
kami rasakan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menjamah setiap hati kami, memulihkan hati Tuhan. Dan kami percaya ada mujizat kuasa Allah mengalir, melimpah di tempat ini Tuhan. Kidala Raya Rabas. Yang percaya mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Sebagai tanda kami berserah penuh di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kami percaya hidup kami hanya karena mujizat dan kasih karunia Tuhan. Kedala Raya Rabase, Kedala Raya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-mujizatnya disediakan bagiku. Katakan ku diangkat dan dipulihkan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Ku yakin saat Kau berfirman, amin, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Katakan ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan dengan iman, amin. Tak ada yang mustahil Tuhan, tak ada yang tak mungkin bagimu. Ada kuasa Allah menyertai. Mujizatnya disediakan bagi kami. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi bersama-sama sini angkat kedua tangan kita sembah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dahsyat, tak ada dahsyat, tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Haleluya. Kau Allah yang berkata, di atas pujian kami Tuhan, kami persembahkan menjadi dupa yang harum, yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan, yang siap melompat dan bersuka cita dengan segenap hati. Bersama-sama saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu percaya ada sukacita Allah di tempat ini, amin. Siapa yang percaya seminggu ini ada kebaikan Tuhan, kasih dan berkat Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Puji nama Tuhan, sorakan haleluya. Yeay.
Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Katakan kuasa Allah, kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Kuasa Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini lagu lama. Tapi saya percaya lagu ini adalah lagu untuk akhir-akhir zaman sekarang ini. Ada masa penuaian yang besar, amin. Di tahun ini, amin. Bahkan di tahun depan sampai Tuhan datang, amin. Percaya, katakan dengan imanmu, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan. Kita bersorak, umatnya bersorak. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulih. Yang siap dipulihkan, kuasa dicurahkan, umatnya bersorak. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal, Bapak Ibu. Kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yang bersuka cita katakan wow, amin. Ada masa penuaian telah tiba di tempat ini, katakan masa penuaian telah tiba. Sudah siap Bapak Ibu? Amin. Lawatan Allah luar biasa terjadi di tempat ini. Terjadi di tempat ini, katakan masa pemulihan telah tiba. Sudahkah engkau alami lawatan Allah luar biasa? Ada kegerakan terjadi. Mujizat Allah tadi nyata, umatnya dipulihkan. Kita dipulihkan, katakan kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya. Bapak Ibu, naikkan sembahmu. Tuhan tadi nyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Katakan umatnya bersuka. Kita tepuk tangan bersama-sama, Bapak Ibu. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dahsyat. Masih siap sanggup melompat buat Tuhan, amin. Katakan amin. Tengok kanan kirimu, katakan lebih lagi buat Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan, katakan dahsyat. Come on. Haleluya. Allah kita besar, Allah kita dahsyat bersama-sama. Kaulah yang luar biasa Tuhan. Bersama-sama pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Allah kita pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Yesus jalan, Dia jalan kebenaran. Angkat tanganmu, katakan kami yang siap menerima lawatan Tuhan di tempat ini. Katakan kebangkitan pasti terjadi. Kita sorakan bersama-sama, angkat tanganmu. Kita tepuk tangan di atas kepala, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita tepuk tangan di atas kepala, kawan. Allah kita dahsyat. Katakan pelukis cakrawala, berangkai
jagat raya. Dia pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Yesus jalan kebenaran. Angkat kedua tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa Bapa-Mu, kebangkitan pasti. Siap Bapak Ibu kebangkitan. Datanglah dan katakan kuasa berkuasa saat hati bersatu menaikkan belenggu dosa, dikatakan mujizat dinyatakan. Angkat kedua tanganmu, sorakan dari surga. Musik memuji Tuhan, kita sorakanlah, kita sorakan haleluya. Siapa yang dahsyat namanya, siapa yang dahsyat namanya, dahsyat haleluya. Allah kita luar biasa, kenal. Kau Allah yang ajaib dan berkata di atas pujian kami Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa kebangkitan pasti. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan, kami rindukan yang rindu. Kami rindukan kuasa. Sekali lagi ya, sekali lagi Bapak Ibu, lebih dahsyat lagi bersama singer yang rindu, katakan, kami rindukan kuasa Allah. Ada kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan katakan Tuhan berkata saat hati yang bersatu, katakan menaikkan pujian. Ada mujizat dinyatakan. Sekali lagi bersama-sama katakan, ladies, dia datanglah dan ayo Bapak Ibu, semangat memuji Tuhan, amin. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Ada mujizat dinyatakan. Dengan segenap hatimu katakan, ladies are God. Sorakan haleluya, sorakan dahsyat haleluya, haleluya. Dahsyat, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kau Allah yang bertahta Bapa di atas ibadah kami hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Haleluya, kami siap Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku
hatimu kita naikkan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu, di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. Katakan, seluruh hidupku, seluruh dalam genggaman-Mu, dalam genggaman-Mu. Mari kita angkat kedua tanganmu yang percaya dengan segenap hatimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, saya undang hamba-Nya, kata gembala, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, aku punya Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, aku punya Yes Tuhan, Tuhan di yang pengakuan kami besar, bahwa Kami Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapinya Tuhan. Iman kami Tuhan bersama kuasa Tuhan. Terima sekarang, yes kemenangan terima sekarang Tuhan. kemenangan Sekali lagi katakan, darimu. aku punya, Aku punya Yesus yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami sepakat, tidak ada bahasa, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. ku terima Ku sekarang. terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah memberikan kami keselamatan. Tuhan yang besar, yang telah memberikan kami berkat-berkat dan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kepada hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, hanya kemurahan-Mu saja Tuhan.
Hari ini kami mau beribadah kepada Engkau, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi kami mau menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami percaya Engkau telah mati bagi kami. Oleh kematian-Mu kami diselamatkan. Dan oleh kebangkitan-Mu Tuhan, kami boleh Tuhan hidup bersama Engkau kelak Tuhan. Dan Engkau naik ke surga untuk menjaga tempat bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami mau menerima tubuh dan darah-Mu, memakan roti dan minum anggur ini untuk mengingat-ingatkan kebaikan-Mu, untuk mengingatkan pengorbanan kayu salib Tuhan. Kami percaya dengan bilur-Mu kami disembuhkan, dengan darah-Mu yang tercurah Tuhan kami dipulihkan, kami dilepaskan dari kutuk-kutuk, bahkan kami diselamatkan. Terima kasih Bapak, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami tidak mau berbuat dosa lagi. Kami tidak mau hidup dalam dosa lagi Tuhan. Karena kami mau menghargai, menghormati pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima pujian dari Yesus. Katakan amin. Sekarang duduk saudara, kita nyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Yes Tuhan, kami terima kasih. Engkau menebus dosa-dosa kami bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Tiada noda, tiada celah. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Kita sambil melihat tayangan betapa menderitanya Yesus untuk kita saudara. Dan pengorbanan-Mu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini aku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Mari saudara saya ajak banget berdiri. Tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Saudara, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur ini, saya akan bacakan firman Tuhan tentang roti hidup yang saya ambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 59. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup.
yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semua dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Bapak, kami percaya bahwa roti ini adalah tubuhmu yang dihancur-hancurkan, yang dipilurmu bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Dan kami percaya ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hatimu Tuhan, ampuni kami. Biar dengan memakan roti dan minum anggur ini Tuhan, kami dipersatukan kembali pada Yesus Kristus. Dan kami akan tinggalkan hidup yang sia-sia Tuhan. Dan kami jadi ciptaan yang baru. Saudara, kita angkat roti kita pandang tubuh Yesus yang dihancurkan di kayu salib. Dan oleh bilurnya kita disembuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pegang tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus yang dihancurkan di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawannya tinggi-tinggi saudara. Demikianlah kita angkat cawan tinggi dan kita juga mengingat tubuh Yesus hancurkan dan tercurah untuk dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus di kayu salib? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus untuk kematianmu, untuk tubuhmu, untuk darahmu yang dicurahkan untuk kami. Mulai hari ini Tuhan, kami peroleh hidup yang baru, hidup dalam Kristus Yesus, dan ciptaan yang baru. Kami tinggalkan hidup kami yang lama Tuhan. Hidup yang dosa kami tinggalkan, perbuatan yang tidak baik kami tinggalkan. Kami melakukan firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yes, terima kasih. Yes. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur
masuk. Puji syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Kami telah dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami sudah diselamatkan. Dan sebentar kami mendengar firman-Mu, urapi kami semua, mata, telinga, pikiran, hati kami, agar tertuju pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Kau taruh perkataan, Kau taruh firman-Mu dalam bibir hamba-Mu Tuhan. Kami percaya, kami diberkati. Hanya dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan dulu saudara. Shalom saudara-saudara. Saya sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali lagi beribadah di gedung gereja. Sudah lama kita online. Dan kita saatnya kembali dipulihkan oleh Tuhan dalam ibadah ini. Ya. Mungkin ada banyak teman-teman kita yang tidak hadir pagi hari ini. Mungkin berlibur atau ada masalah di luar pulau, di luar kota. Ya. Tapi kita percaya semua yang tidak hadir di gedung ini masih bisa juga mengikuti ibadah secara online, streaming. Dan kami percaya berkat yang sama juga akan tercurah pada teman-teman semua yang tidak bisa hadir di gedung ini. Pada hari ini, ya, firman Tuhan yang akan saya sampaikan panjang bulan November ini adalah hidup dalam mujizat Tuhan. Hidup dalam mujizat Tuhan. Ini layarnya agak gangguan, tadi gak apa-apa. Besok kita panggil tukang servis dan akan kembali baik lagi. Ya. Tetapi tidak mengurangi perhatian kita untuk melihat layar ya. Semua bisa lihat layar ya. Hidup di dalam mujizat Tuhan. Mujizat adalah sesuatu bagi manusia mustahil dan tidak mungkin terjadi, namun terjadi. Itu mujizat. Ya misalnya orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya orang yang kita doa pengen apa yang kita nggak mampu dan Tuhan berikan, itu mujizat. Tetapi banyak anak-anak Tuhan berkata, Pak, itu kan dulu Pak, 2000 tahun lalu ada mujizat. Waktu ada Yesus, banyak mujizat, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang yang nggak punya apa-apa diberikan pada Tuhan, bahkan roti 5 ikan menjadi banyak sekali. Air menjadi anggur. Pak itu kan 2000 tahun lalu. Dan bahkan kita nggak pernah Pak mengalami mujizat Tuhan. Justru yang kita alami adalah badai hidup. Masalah-masalah hidup. Sepanjang COVID-19 ini Pak. Saya malah belum merasakan mujizat Tuhan. Saudara, mujizat Tuhan dulu, sekarang, dan seterusnya selalu ada. Karena apa saudara? Kita tidak percaya lagi pada Tuhan. Tidak percaya lagi pada firman Tuhan. Maka hari ini kita belajar bagaimana kita bisa hidup dalam mujizat Tuhan. Ada langkah-langkahnya. Mari kita buka ya. Yosua pasal 3 ayat 5 sampai 17. Ya, tidak apa-apa ya saudara, saya bacakan juga. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Siapa yang membesarkan nama Yosua? Tuhan. Yosua dipromosikan. Ya. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya
tabut perjanjian Tuhan, semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, dan air yang turun ke laut Araba itu yaitu laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara, ini cukup panjang. Ini Yosua ya sebelum menerima mujizat Tuhan, yaitu dia dipromosikan Tuhan sebelum dia menyeberang sungai Yordan seperti berjalan tanah kering, sebelum masuk ke Yeriko, Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu. Ya saudara, kita ada 7 langkah untuk hidup dalam mujizat Tuhan yang saya bahas sepanjang bulan ini. Dan hari ini saya hanya bahas 1 poin saja. Kalau saya bahas 7 langkah, kita pulangnya malam saudara. Ya, jadi saya hanya bahas 1 langkah saja. Kita buka ayat yang pertama. Ya, hidup dalam kekudusan. Syarat pertama. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi saudara, bangsa Israel dijanjikan hidup yang berkelimpahan. Ya, hidup berkelimpahan di tanah Kanaan, berkelimpahan susu dan madunya. Tetapi sebelum masuk ke tanah Kanaan, yang hidup berkelimpahan itu diperhadapkan oleh apa? Sungai Yordan. Ya. Bagaimana menyeberang sungai Yordan? Dan di sini Tuhan membuat mujizat. Ya. Yosua berkata, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Jadi langkah pertama untuk menerima mujizat Tuhan adalah menguduskan atau membuat hidup kita kudus, saudara. Ya. Dan 7 langkah itu akan kita bahas semua bulan ini, tapi hari ini kita 1 saja. Langkah pertama adalah menguduskan diri. Apa arti menguduskan diri? Arti pertama adalah, yakni artinya kados, ya, dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Itu arti menguduskan diri. Arti kedua adalah proses pembersihan, pemurnian dari kejahatan kita, dari dosa-dosa kita, itu kekudusan. Jadi menguduskan diri, saya artikan adalah kita menjauhi dosa, ya, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, dan kita hidup di dalam Tuhan. Hidup melekat bersama-sama Tuhan. Yosua berkata, kuduskanlah dirimu, besok engkau akan terima mujizat. Sungai itu akan dibelah. Jelas sekali, sebelum menerima mujizat, kita juga harus menguduskan diri kita. Tidak mungkin saudara, kita itu dalam dosa, ya, hidupnya serampangan, hidupnya nggak benar, nggak beres. Kita diberkati, tidak mungkin. Tuhan beri aku uang, tapi kita juga beres, uang kita untuk foya-foya. Tuhan beri aku rumah, tapi kita hidupnya nggak beres juga. Nggak bisa saudara, kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diminta. Tuhan beri aku uang yang banyak, tapi kita suka judi, suka pergi foya-foya, ya, dugem. Ya nggak bisa. Kuduskan dirimu sendiri. Kamu harus menguduskan diri, ya, berdoa, ya, menguduskan diri, minta ampun. Jadi baru kita bisa diberkati. Selama kita dekat-dekat dengan dosa, melakukan dosa, Tuhan
tidak memberikan mujizat. Kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita tinggal di dalam mujizat Tuhan. Bangsa Israel Yosua ini, bangsa Israel, kuduskanlah dirimu. Besok Tuhan akan memberi mujizat yang besar. Bangsa Israel semua mengkuduskan diri, saudara. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini perkataan Yesus. Jikalau kamu, kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja yang kita kehendaki, maka Tuhan memberikannya. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi, saudara. Tetapi apakah kita sudah hidup dalam Tuhan? Apakah kita sudah hidup dalam Kristus? Firman-Nya ada nggak pada kita? Kita anak-anak Tuhan maunya mujizat, berkat. Tetapi kita ibadah malas, baca Alkitab malas, berdoa malas. Jika firman-Ku tinggal di dalammu. Firman yang mana? Ini semua firman Tuhan. Sudahkah kita baca firman Tuhan? Kita baca firman Tuhan malas. Tidak bisa Tuhan kasih berkat mujizat kalau kita tidak pernah ada firman di dalam kita. Dan kalau ada firman dalam kita, yang hidup dalam Tuhan, minta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan memberikannya. Jadi kita harus menguduskan diri, memisahkan diri dari dosa, dari orang-orang yang berdosa, dan kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan melawat kita, saudara. Melawat kita, dan kita akan diberkati, kita hidup dalam puja Tuhan. Ulangan 23 ayat 14, saya bacakan mungkin karena ini mungkin banyak putus-putus. Ulangan 23 ayat 14. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau, menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antara kamu lalu berbalik daripadamu. Tuhan berkata, aku berjalan di tengah-tengah perkemahanmu. Aku akan berjalan di tengah-tengah perkemahanmu, di dalam rumahmu. Tetapi kuduskanlah perkemahanmu itu. Haruslah kudus. Karena Tuhan itu kudus. Dia gak mau berjalan di tempat yang tidak senonoh. Maka Tuhan berkata, kuduskanlah perkemahanmu. Saudara, jika kita ingin Tuhan melawat hidup kita, maka kita harus kudus. Amin, saudara. Jika kita ingin Tuhan melawat bisnis kita yang kudus. Jangan menipu, jangan korupsi, jangan membohongi. Ya, orang beli dengan harga segini, begitu dia bayar kasih yang jelek, nggak bisa. Saya belajar dalam bisnis, saya bilang kalau usaha, kalau dagang, jangan sekali-sekali menipu. Jangan sekali-sekali merugikan customer. Karena kalau kita dipercaya customer, maka berkat akan datang sendiri. Tapi kalau kita menipu orang untuk masukan sementara, kita membohongin orang. Orang gak percaya kita lagi, saudara. Dan Tuhan yang memberkati. Kalau kita ingin Tuhan memberkati usaha kita, melawat usaha kita, untuk berjalan tengah-tengah usaha kita, kuduskanlah usaha kita, saudara. Jika kita ingin Tuhan melawat rumah tangga kita, kuduskanlah rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita gak kudus, ada yang selingkuh, Tuhan tidak melawat rumah tangga kita. Tuhan tidak mau berjalan di tengah-tengah rumah tangga kita. Karena apa? Rumah tangga kita enggak kudus, saudara. Sebab jika Tuhan melihat sesuatu yang tidak senonoh, Dia berbalik akan melawan kita, saudara. Jika di rumah tangga kita ada perselingkuhan, ada rame-rame berantem melulu, ribut melulu, Tuhan tidak mau berjalan di tengah-tengah rumah tangga kita. Jika bisnis kita tidak senonoh, ya, tidak kudus, apa artinya? Kita untuk laris ke dukun, ke paranormal, ke orang pinter, ke suhu. Banyak loh orang Kristen yang masih percaya paranormal, percaya dukun, pesugihan, suhu, yang meramal. Saudara, itu suatu hal yang tidak senonoh di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berjalan di dalam bisnis kita, saudara. Jadi kita lihat
kalau kita percaya Tuhan, apapun yang kita minta Tuhan akan berikan, saudara. Ya, Bilangan 11 ayat 18. Demikian firman Tuhan, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bangsa Israel, dia menangis-nangis. Musa, kita nggak pernah makan daging. Kapan kita bisa makan daging, Musa? Berikan kami. Menangis-nangis, berdoa. Dan Tuhan memberikan. Tetapi sebelumnya apa? Kuduskanlah dirimu untuk besok. Selalu Tuhan memberikan mujizat setelah kita menguduskan diri. Memisahkan diri dari dosa. Memisahkan diri dari lingkungan dosa. Dan kita hidup di dalam kesetiaan dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah. Jangan baca Alkitab. Dan kita akan siap menerima mujizat Tuhan. Dan besoknya langsung dari mana-mana datang burung puyuh banyak sekali. Sampai tanah itu gak kelihatan, saudara. Bayangkan, minta daging yang diberikan daging sebanyak-banyaknya. Sampai masa saya makan, masih ada di mulut, makan lagi. Tuhan marah, ini serakah banget nih. Saudara, Tuhan kalau memberikan mujizat tidak tanggung-tanggung. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar dan timbul dalam hati, Tuhan berikan. Asal kita mau menguruskan diri kita. Saudara mau hidup dalam mujizat Tuhan? Amin. Hiduplah dalam kekudusan. Melekat dengan Tuhan. Nah, kepada siapa kita melekat itu menentukan. Kepada Tuhan atau kepada hantu. Nah, Tuhan dari lawan arah hantu. Jika melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita melekat dengan hantu, Tuhan malah pergi dari kita. Ya, jadi kepada siapa kita bergaul itu menentukan hidup kita, saudara. Ya, jadi kita tidak bisa dong berkata kan aku baik sama semua orang, baik sama Tuhan, baik sama setan. Nggak bisa, saudara. Setan dan hantu atau hantu dan Tuhan itu berlawanan. Dan tujuannya pun berlawanan. Misinya pun berlawanan. Kita lihat ayatnya, saudara. Yohanes 10:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka punya hidup dalam kelimpahan. Jadi jelas lain. Yesus datang memberikan kelimpahan. Hantu datang memberikan kehancuran. Jadi kita tidak bisa bilang, Tuhan, kan aku bisa netral. Aku baik sama Tuhan, baik sama setan. Tuhan kasih berkat, oh gak bisa. Gak bisa, saudara. Di mana kamu bergaul dengan setan, Tuhan akan mundur. Ingat. Adam dan Hawa diberkati berlimpah-limpah di Taman Eden. Apapun yang Adam dan Hawa butuhkan, semua diberikan. Pohon, tumbuhan, semua diberikan. Apapun yang Adam dan Hawa butuhkan, Tuhan berikan. Tetapi ketika Hawa berkumpul, ngobrol sama ular, hari demi hari sama ular, dihasut-hasut. Akhirnya apa, saudara? Jatuh dalam dosa. Dan ketika dia ikut omongannya ular, akhirnya apa, saudara? Adam dan Hawa diusir dari mujizat Taman Eden. Adam dan Hawa, engkau mati. Mati benar. Mati jasmani, mati rohani. Ya, mati rohani dulu. Baru jasmani nanti umur 930-an dia mati. Jadi saudara, kalau Adam dan Hawa tidak bergaul dengan ular, tidak ngobrol dengan ular, tidak makan buah yang dikasihkan ular itu, maka Adam dan Hawa selama-lamanya hidup di Taman Eden. Kalau kita bergaul dengan ular, kita akan dipatok, saudara. Mati kita, saudara. Kalau ada ular, hindari. Ular itu licik dan jahat. Kita bisa dipatok, kita bisa mati. Dan kita ditinggal di mata orang lain. Ingat, banyak kejadian penari ular.
Ya, kita lihat di YouTube penari ular mati dipatok ularnya sendiri. Ada pendeta khotbah di mimbar pakai ular, dipatok juga sama ular dan hampir mati di ICU. Wah, hampir mati. Ular itu jahat dan licik. Kita jangan sampai dekat-dekat dengan ular. Kalau ada ular kita harus menghindar, saudara, supaya kita nggak kemakan racunnya. Akhirnya indah ada makanan, ada buah, enak dipandang, tapi dalamnya racun, saudara. Saya juga demikian, saya menguruskan diri dari teman-teman saya. Saya punya teman sahabat baik dah lama. Ya, hidupnya sama-sama amburadul dulu, saudara. Tetapi banyak yang bertobat, hanya satu yang belum bertobat. Dia bikin grup WA, khusus sahabat lama, ya, kawan lama. Ya. Jadi dia bikin grup. Tapi satu orang itu selalu posting foto-foto porno. Foto-foto cewek yang telanjang, ya, video-video yang tidak senonoh. Saya kasih tahu, jangan posting grup ini. Saya nggak mau. Tapi dia posting lagi. Akhirnya maaf, saya keluar. Saya tinggalkan, saya keluar. Saya keluar, saudara. Dia SSP Japri. Loh, kamu kan harusnya kan kasih tahu aku dong, jangan keluar grup. Kalau aku belum benar, belum bertobat, ya kamu yang ngotbahi. Enggak. Udah kasih kamu khotbah, udah kasih nasihat berkali-kali, tapi kamu masih pasang foto-foto yang porno. Berarti kamu tidak mau menerima firman, kamu tidak mau diperbaiki. Itu dah watak karaktermu. Saya live kan? Tarik lagi lah dia, di-invite lagi ke grup. Saya bilang maaf, saya out lagi. Dan dimasukkan lagi, saudara. Loh, kok ada grup lagi? Saya out lagi, saudara. Pertama saya out, dia masukkan lagi, dia kasih gambar-gambar baik. Ya. Tapi saya tahu, itu kabar baik untuk memancing saya masuk di grup. Hari kalau itu dia kasih gambar porno lagi. Saya out lagi, saya nggak mau kan. Saya out 3 kali. Dan sekarang dia nggak invite saya lagi. Saya nggak mau bersama-sama ular. Saya nggak mau bersama-sama pendosa. Mungkin kayaknya nikmat. Oh, hai. Tapi itu udah racun, saudara. Dan kalau kita masuk ke dalam racun itu, Tuhan tidak akan memberkati. Kita di dalam Tuhan udah menerima tubuh darah Yesus. Kita hidup dan terang. Kita putih. Iblis, hantu itu hitam. Bagaimana putih dan hitam bisa bercampur? Kalau kita putih dekat dengan hitam, jadinya apa, saudara? Abu-abu. Kalau udah abu-abu tidak bisa kembali jadi putih. Apa bisa jadinya? Jadinya hitam. Kita putih itu hitam. Kita dekat-dekat dengan hitam, dekat-dekat dengan hitam. Lama-lama kita jadi abu-abu. Kalau abu-abu tidak bisa jadi putih. Apa bisanya? Jadi hitam. Saudara, hati-hati. Hidup kita harus hati-hati. Kalau kita mau hidup dalam mujizat Tuhan, kita harus hidup kudus. Teman kita kudus. Omongan kita kudus. Rumah tangga kita kudus. Pekerjaan kita kudus. Maka Tuhan akan berkati. Jangan terjebak. Jangan bilang, Tuhan, tidak bisa dong hamba bilang, Tuhan, kan aku netral, Tuhan. Kamu baik. Iblis baik juga, salahnya apa? Dikasih aku makanan kok. Kasih aku apel kok. Kan gak masalah, Tuhan. Oh, gak bisa. Tuhan, kita ada Tuhan yang cemburu. Dia gak mau kita percaya Tuhan dan berkumpul dengan setan. Maka kita tidak boleh. Karena lain, kita diajak diiming-imingi, ya dibujuk, dan kita jatuh. Ini kisah nyata, saya punya teman, dia kerjanya bagus. Setia, dan dia kerja di perusahaan yang besar ternama. Kisah nyata. Dan gajinya nggak tanggung-tanggung, puluhan juta. Dia ada fasilitas macam-macam. Dan dia hebat, saudara. Tetapi ketika dia melihat perusahaan lain, kompetitor, dia mulai tertarik. Dan dia ngobrol sama bosnya, sama ownernya. Kompetitor tuh. Akhirnya diiming-imingi, udahlah ikut kita lah. Gaji segini, kamu gajinya berapa? Berapa puluh juta. Aku bisa double, cari lebih besar lagi. Kamu dapat mobil, saya kasih lebih bagus lagi. Diiming-iming, saudara. Akhirnya temanku itu, dia pindahlah ke perusahaan kompetitornya. Karena dia bergaul, dia ngobrol, ditawari, akhirnya masuklah itu. Pertama enak, saudara. Tetapi tidak lebih dari 3 bulan, dia dikeluarkan. Sekarang hidupnya nggak tahu kemana. Sudah enak di perusahaan yang bagus, ternama, semua ada, diberikan. Tapi dia bergaul, dia melirik perusahaan lain yang sama jenisnya. Perusahaannya bilang, oh syukur.
Saudara, kadang-kadang kita diberkati, tapi kita melihat orang lain. Hidup kita sudah hidup dalam mujizat Tuhan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, memisahkan diri dari pendosa, hidup dalam bersama Tuhan, percayalah saudara, kita sudah mulai hidup dalam mujizat Tuhan. Amin saudara, hati-hati ya. Kita harus benar-benar jaga kekudusan. Yusuf kalau tidak jaga kekudusan, dia tidak sampai istana. Dirayu, dipujuk oleh istri Potifar, ya kan? Bos wanita, ya kan? Kalau Yusuf mungkin mau tidur sama si Potifar, kasih macam-macam, kasih emas, kasih apa kan? Dapat tante Potifar kan enak, kaya. Tapi Yusuf tahu ini bukan dari Tuhan. Dia akan melawan Tuhan kalau dia mau sama istri Potifar. Yusuf menjaga kekudusan, bukan ngobrol sama istri Potifar. Lari, pergi keluar, meninggalkan istri Potifar. Kalau Yusuf gak lari ke dalam, waduh saudara, bisa terjebak bujuk rayunya. Akhirnya tidak sampai istana. Saudara, jaga kekudusan. Itu awal dari hidup dalam mujizat Tuhan, saudara. Amin saudara. Kita mulai hari ini harus benar-benar waspada pada siapa kita berkumpul, pada siapa kita bernaung, dan siapa kita ngobrol akan menentukan hidup kita. Lihat nih, Mazmur 1 ayat 1-6. Ya. Terkenal nih, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam bahasa Inggrisnya, blessed, diberkatilah. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, not standeth in the way of sinner, not seated in the seat of the scornful. Saudara, di dalam bahasa aslinya, diberkatilah engkau kalau engkau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa kita berjalan menurut orang fasik? Kita kumpul, dengar, kasih nasihat. Dan kita berjalan menurut orang fasik. Dan kita tidak berduduk bersama orang pendosa, duduk bersama pencemooh, mengkritik, menyerang, menghasut. Saudara, kita sedang jauh-jauh dari berkat. Hati-hati saudara, saya peringatkan, jemaat di sini jangan sampai kumpul dengan orang-orang fasik. Jangan kumpul dengan orang pendosa, karena Tuhan akan tidak berjalan tengah-tengah saudara. Ini firman Tuhan. Hati-hati saudara, orang Farisi adalah orang fasik. Dia akan kerja, yes. Berdoa, yes. Baca firman, yes. Ini baca firman Tuhan, membaca Taurat, apal semua. Tapi Tuhan mengecam mereka. Celakalah. Kenapa? Dia orang fasik. Dia apal firman, yes. Tapi dia memfitnah Yesus. Memutar balikkan kebenaran. Yesus ditangkap, dibunuh karena orang Farisi dan ahli Taurat. Hati-hati. Jangan kumpul orang-orang Farisi. Jangan kumpul ahli Taurat yang ke gereja kelihatannya. Tapi hatinya busuk, hatinya jahat. Kita akan termakan, terhasut. Dan kita akan dilemparkan dari Taman Eden. Jauh dari berkat Tuhan. Orang fasik adalah orang jahat. Orang iri. Melihat keberhasilan orang lain. Gak suka orang lain berhasil. Ada orang pakai tas mahal, merek terkenal. Mungkin LV atau Gucci. Itu mah Tanah Abang punya. Lihat orangnya sih gak mungkin itu asli. Ya kan? Lihat aja tuh. Cara naruhnya aja beda. Kalau asli pasti kan dia hati-hati di kursi. Kalau di bawah itu pasti bukan asli punya. Ya biarinlah dia pakai merek Tanah Abang, biar aja. Ya kan, apa salahnya? Kita pakai mobil baru, itu pesugihan, itu korupsi, itu menipu orang. Itu orang iri hati, orang sirik. Akhirnya usaha sukses juga diiri. Itu sukses, hebat, kaya. Itu main dukun tuh, sugihan tuh. Waduh, itu banyak tuh paranormalnya. Orang kalau iri itu ada aja yang dimasalahkan. Ada saja saudara. Kita jangan mendengarkan orang iri. Selalu kita akan salah saudara. Amin saudara, kalau iri dengki nanti mulai menyerang. Jangan saudara. Orang yang iri dengki dan menyerang itu benar-benar kasihan sekali. Dia jauh dari berkat Tuhan. Dia gak menyadari. Setelah berhasil, hore, ada hancurkan mereka, aku berhasil. Saudara, dia sedang berhasil masuk neraka. Orang Farisi, ayat Taurat, hore, aku berhasil menghasut rakyat supaya Yesus disalib dibunuh.
Aku hebat, sukses. Yesus mati. Padahal kematian Yesus membawa kita selamat. Mereka gak sadar. Manusia mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan kita. Apapun terjadi dalam hidup kita saudara. Tetap percaya Yesus. Hidup dalam firman. Itu penting sekali saudara. 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan. Janganlah kamu sesat. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dulu kita baik. Dulu kita mungkin enggak berdosa. Enggak pencina. Enggak berjudi. Kalau kita kumpul dengan orang pencina, pencemooh, penjudi, kita akan rusak. Dan kita akan jadi penjudi, pencina, pencemooh, pengkritik, orang iri. Dan hidup kita hancur. Saya mau jemaat di GPI Opres ini dan setiap orang mendengarkan firman Tuhan hari ini benar-benar mulai menguduskan diri. Karena besok Tuhan akan memberikan mujizat pada kita. Amin saudara. Lebih baik tinggal bersama satu domba daripada tinggal dengan 10 serigala. Kita kalau punya satu domba enak. Tinggal dengan domba enak. Kalau domba kita lapar, kita lupa kasih makan, paling kita sedih dombanya agak kurusan. Tapi kalau kita punya kumpul dengan 10 serigala, kita lupa kasih makan, kita yang dimakan saudara. Lebih baik kumpul satu domba, daripada kumpul dengan 10 serigala. Lebih baik kumpul dengan satu orang yang cinta firman Tuhan, daripada kumpul 10 orang yang menjauhi firman Tuhan. Hati-hati. Itu yang pertama, kekudusan adalah menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak kudus. Orang-orang pendosa. Kedua, kekudusan adalah mengkhususkan diri untuk Tuhan. Hidup melekat pada Tuhan. Nah, jadi kita harus benar-benar melekat pada Tuhan. Apa itu melekat pada Tuhan? Lihat nih. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Kalau kita hidup dalam Tuhan. Di dalam firman-Nya. Kita seperti pohon yang ditanam di tepian air. Kita selalu berbuah, berbunga, bahkan daunnya nggak pernah layu. Di masa pandemik ini, saudara, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang susah, banyak orang kekurangan uang, banyak orang butuh duit. Mereka susah, tapi kita yang hidup di dalam Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, hidup kita akan tetap diberkati. Kita akan tetap hidup di dalam mujizat Tuhan walau berjalan di tengah-tengah padang gurun saudara. Saya sudah alami semua saudara. Udah alami. Jadi saudara harus juga mengalami. Karena saya percaya penuh dengan firman Tuhan. Tuhan, PSBB besok bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya percaya Engkau akan kirimkan mana dari surga. Burung puyuh dari mana-mana. Engkau kirimkan berkat kepada kami. Karena kami percaya Engkau melindungi kami. Saudara, ingat, bangsa Israel kena PSBB 40 tahun. Dia gak bisa bekerja, gak ada income. Tapi Tuhan buka 3 langit, mencurahkan berkat-berkatnya. Roti pada pagi hari, burung pada sore hari. Enak kan? Jadi kita kalau PSBB udah sepanik. Aduh gimana nih. Oh kemana ya, enggak tolong ya. Gak bisa. Semakin kita mencari teman, minta bantuan, Tuhan mundur. Semakin kita mengandalkan manusia, Tuhan mundur. Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Saya benar-benar cinta firman Tuhan. Setiap hari selalu baca firman Tuhan. Ini adalah sumber hidup saya. Sumber berkat, mujizat, keselamatan. Saudara mohon jemaat GPI of Christ ini harus punya firman Tuhan. Katanya Heart of Christ, kok gak ada firman Tuhan di mana? Jadi kalau kita punya firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, kita akan dibuat seperti pohon yang tepi di aliran sungai. Apapun yang kita perbuat, di Tuhan berhasil dan beruntung. Amin saudara? Amin ya, benar ya? Jangan gini-gini aja ya. Lakukan loh, benar loh. Ya. Kita senang kalau bisa bilang amin, amin itu mendengar. Ya. Tapi juga dilakukan. Kalau mendengar, ya dilakukan cuma saudara. Ya. Apa akibatnya kalau kita berkumpul dengan orang fasik? Kita lihat. Bukan demikian orang fasik. Ya. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan lama dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jelas kan?
Kalau kita tahu orang fasik ujungnya mati ke neraka, mengapa kita ikut saudara? Ikutlah orang yang diberkati Tuhan. Ikutlah orang yang cinta Tuhan. Ikutilah orang yang pelayanan. Ikutilah orang yang memuji menjawab Tuhan. Maka saya rindu setiap jemaat juga bisa melayani Tuhan. Tempat ini melayani Tuhan. Jadi jangan kita melayani Tuhan, Pak, kok gak dibayar Pak? Aduh saudara, sudah selamat. Hari ini juga sehat karena Tuhan. Aduh Pak, kok saya kesana kesini, kok gak dikasih apa-apa Pak? Ya ampun saudara, saudara sedang menuju kebinasaan. Jangan, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, segenap hati saya saudara. Pak bisa gak doain orang, saya doakan. Pak bisa gak kegang, saya kegang. Bahkan saya keluar pulau, saya bayar sendiri. Saya mau ke Sangir, ujung Manado sana. Bayarnya mahal, saya berangkat. Kenapa? Di sana pesta? Enggak. Berjemur? Enggak. Pancing? Enggak. Tapi melayani gereja-gereja kecil. Di pedalaman. Saya melakukan. Tuhan, enggak Tuhan. Enak di Greenfield dong, enak di rumah dong. Semua ada. Makan enak 3 kali sehari. Kemanapun bisa. Oh tidak saudara. Saya menyalipkan daging saya. Saya enggak mau lagi hidup macam-macam. Saya mau khusus untuk Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu yang baik sama kita. Memberkati kita berlimpah-limpah. Gereja ini diberkati Tuhan. Saya berdoa Tuhan, kita perlu stabilizer. Harganya mahal 60 juta. Saya enggak ada uang, Tuhan berikan. Saya lagi berdoa lagi untuk genset. Mungkin harganya sekitar 250 juta. Lagi doa, Tuhan saya percaya Kau berikan. Jadi apa yang kita kehendaki Tuhan memberikan. Asal kita hidup dalam Tuhan dan firman-Nya ada dalam kita. Amin saudara. Ya, jadi hari ini kita belajar orang yang suka berbuat dosa dia tidak akan pernah menerima mujizat Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa, hidup yang tidak sesuai firman Tuhan, jangan doa-doa minta mujizat. Jangan. Jangan. Kita lakukan dulu Tuhan yang terbaik. Berdoa, ibadah, hidup dalam kebenaran Tuhan. Kuduskan diri kita. Jauhkan dari dosa. Maka kita bisa minta Tuhan mujizat. Orang yang jahat hatinya tidak bisa menerima mujizat. Uang bisa kaya? Bisa. Orang jahat bisa kaya? Bisa. Tapi kekayaannya menghancurkan keluarganya. Menghancurkan hidupnya. Dan akhirnya masuk ke neraka. Saudara, kita harus benar-benar hidup sesuai firman Tuhan. Jangan iri masih sama kita. Jangan dengki. Jangan serakah. Jangan menyerang orang lain. Semakin diserang, kita semakin senang. Dan Tuhan akan membela kita, memberkati kita. Tapi yang menyerang sedang kehilangan berkat. Pekerjaan, rumah tangga, kami sejahtera semua hilang saudara. Saya pesan pada saudara semua, ya, kalau kita siap hidup dalam mujizat Tuhan, langkah pertama adalah kuduskan diri. Yang kita baca tadi ayat pertama itu ada 7 poin. Saya baca semua, bahas semua. Kita pulangnya nanti malam. Tidak bisa pulang-pulang. Kasihan saudara. Jadi langkah pertama adalah menguduskan diri. Ya. Pisahkan diri kita dari yang jahat. Dari orang-orang jahat. Dari orang yang iri, dari orang dengki. Kedua, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya. Itu langkah pertama. Langkah pertama sudah lakukan. Saudara sudah mulai hidup dalam mujizat Tuhan. Dan langkah kedua akan lebih hebat lagi. Pak Petrus langkah pertama udah berjalan di atas air. Langkah ketiga, keempat, kelima, dia kembali melihat situasi lingkungan dan dia tenggelam lagi. Ingat saudara. Amin saudara. Hari ini kita belajar satu langkah. Hidup dalam mujizat. Ya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Bab ini panjang. Kalau saya teruskan ini bisa sampai 4 jam lagi. Ya. Maka saya kasih satu persatu langkah demi langkah. Saudara bisa belajar dulu. Gak bisa Pak Jetro tuh ngajar keyboard pada orang langsung 10 lagu. Stres orangnya. Hah? Langsung 10 lagu gak bisa. Lagu satu dulu ya. Twinkle, twinkle, little star. Hafalin. Sampai bisa tambah lihat note. Tak kasih lagu kedua. Langsung kasih lagu 10. Orang stres saudara. Gak bisa. Langkah pertama apa saudara? Menguduskan diri kita. Jauhi dosa, jauhi pendosa. Dan dekati Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Dan kita akan menerima mujizat Tuhan yang berlimpah-limpah. Mujizat masih ada sampai hari ini dan selama-lamanya. Bergantung kita. Apakah kita mau hidup dalam Tuhan atau kita mau hidup dalam hantu.
Terserah saudara. Kalau sudah mau hidup dalam Tuhan, pasti sudah hidup dalam mujizat Tuhan. Amin saudara. Mari kita berdiri dan nyanyi sebuah lagu. Mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Jadi apa lagi dengan lagu? Tiada berubah, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, sudah berjanji, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama Uralama seki atakara lama seki, uralama seki, urapatakara takara lama seki atakara, urapatakara lama seki, iralama seki. Yes, puji Tuhan, saya bersyukur pada Engkau Tuhan. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia berjanji, berfirman, selalu mengenapinya. Tuhan rindu memberkati kita berlimpah-limpah. Lebih dari keinginan saudara untuk diberkati, Tuhan lebih ingin memberkati saudara. Tuhan menangis, sedih jika anak-anaknya hidup kekurangan, hidup kesusahan. Tuhan gak mau umatnya hidup susah. Tuhan gak mau anaknya hidup dalam kesakitan, dalam kelemahan, kekurangan. Tidak ada anak-anak Tuhan hidup dalam kekurangan, kecuali orang yang tidak percaya Tuhan, tidak mau hidup melekat dengan Tuhan. Udah jelas Yesus berkata, jika aku tinggal dalam-Mu dan firman-Ku tinggal dalam engkau, minta apa saja kau kehendaki, engkau akan menerimanya. Mengapa kita gak menerima berkat Tuhan? Mengapa kita tidak menerima pemulihan dari Tuhan? Mengapa kita hidup kekurangan? Karena kita tidak hidup di dalam Tuhan. Tuhan berjanji selalu menepati. Mulai hari ini, saudara harus benar-benar menguduskan diri. Karena besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Mujizat yang besar sedang on the way dan menuju saudara. Kuduskan hidup saudara. Mulai hari ini jauhkan dari dosa. Jauhkan dari kumpulan orang pendosa.
jauhkan dari orang-orang yang menghasut saudara. Tapi dekatkan diri saudara dengan Tuhan. Berdoa, baca firman, memuji, menyembah, beribadah, melayani Tuhan. Banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Tetapi kita lebih senang melakukan untuk sesama kita. Supaya kita dapat sesuatu. Tapi Tuhan menghindar dari kita. Justru Tuhan ingin kita melakukan banyak hal untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Maka Tuhan rindu besok Tuhan akan mencurahkan berkat, mujizat dalam hidup saudara. Udah jelas, Yesus ngomong gak pernah bohong. Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Tapi iblis pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kau tahu itu iblis, jangan dekat-dekat. Kau tahu itu Tuhan, dekatlah pada Tuhan. Saudara mau diberkati atau mau hidup kekurangan? Pilihan di tangan saudara. Tapi ingat, selama kita menyembah Tuhan, kita percaya mujizat masih ada. Ketika kita bersama Tuhan, kita akan melihat mujizat setiap hari. Selama yes, selamat kau besertaku. Yes, 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 yes. Terus nyanyikan lagi. Selama ku menyembahmu, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat selama kau besertaku, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Selama ku menyembahmu, selama menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Ku melihat ada mujizat. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh lagi. Selamaku, selamaku menyembahmu, ku percaya bahwa yes, yes. Nyanyikan berdoa-doa kita. Yes, yes. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh lagi. Yes. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Selama ku menyembahmu, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama yes, berkat Tuhan limpahkan, berkati Yesus, mujizat terjadi, tercurah tempat ini, berkati, curahkan Tuhan. Yes, ku melihat ada mujizat setiap, ada mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus. Kami percaya selama kami menyembah-Mu, kami percaya bahwa mujizat masih terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mujizat terjadi dalam rumah tangga kami, mujizat terjadi dalam usaha kami, mujizat terjadi dalam pekerjaan kami, mujizat terjadi dalam keluarga kami Tuhan. Selama Engkau beserta kami melihat ada mujizat setiap hari. Ketika Engkau bersama kami Tuhan, kami hidup di dalam mujizat Tuhan. Kami berjalan di atas air. Kami percaya Tuhan kami sembah, Tuhan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Emas perak semua adalah milik-Mu. Kepada siapa Kau berikan, kami tahu Tuhan. Kepada orang yang berkenan kepadamu saja. Kami Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GPI Heart of Christ dan semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan melalui online Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Jamah hatinya supaya hidup mereka melakukan langkah pertama untuk menerima hidup dalam berkat mujizat-Mu, yaitu menguduskan diri Tuhan, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kami tahu Tuhan, hidup kami selama ini masih hidup dalam dosa, suka dugem, suka hidup yang gak benar. Tapi kami percaya Tuhan, kami hari ini, kami dengar firman-Mu, kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan cara hidup yang lama. Karena kami rindu, sangat rindu untuk menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan dari pendosa-pendosa. Jauhkan dari orang yang menghasut. Jauhkan dari orang yang mengkritik. Jauhkan dari orang yang menghancurkan. Karena Engkau memakai mereka untuk menyaring, untuk mengasah, menampi umat-umat-Mu Tuhan. Kuatkanlah iman jemaat-Mu Tuhan. Supaya dalam penampian, mengasah penyaringan, umat-umat-Mu akan timbul emas yang murni. Kami percaya ketika Ayub Kau berkati, Ayub Kau berikan kelimpahan, iblis menghasut engkau. Izinkanlah aku untuk menguji Ayub. Dan Tuhan membiarkan iblis untuk menguji Ayub. Dan Tuhan menampi Ayub. Dan Ayub menjadi emas murni. Dan Kau berkati berkali-kali lipat Tuhan. 2 kali lipat Kau berikan setelah penampian. Kami percaya Tuhan, ketika kami Kau tampi, kami Kau saring, kami Kau asah, Kau dengan masalah-masalah, dan kami akan terima 2 kali berkat dari Engkau. Asalkan kami benar-benar mau dekat dengan Engkau. Tuhan, jauhkan jemaat-Mu Tuhan dari pendosa apapun Tuhan. Dan berkati jemaat-Mu untuk tetap hidup melekat dengan Engkau. Karena kami tahu ketika kami melekat dengan Engkau, berdoa, baca firman-Mu, kami akan hidup seperti tanaman yang ditanam di tepian air. Dan kami akan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bila kami semua melakukan langkah pertama dalam menerima hidup dalam berkat Tuhan, yaitu menguduskan diri. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Iya, puji Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan. Dan kita akan mengambil bagian adalah orang-orang yang mendapatkan mujizat Tuhan nanti. Amin. Yang pertama, masih ada 6 lagi. Ya, jadi jangan ketinggalan, ini penting. Masih ada 6, ini baru 1. Jadi Bapak Ibu harus memang persiapan diri baik-baik. Minggu depan hadir lebih banyak lagi, ajak teman-teman. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Kita mempersiapkan persembahan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Firman Tuhan bagi kami hari ini. Biarlah kami tetap di dalam kekudusan. Dan hari ini persembahan kami, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan kami percaya kami akan berikan kepadamu siang ini adalah yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang kami berikan hari ini, kami percaya Engkau akan memperhitungkan semuanya. Sehingga ya Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan, kami akan terima mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Angkat tanganmu semua dan dirajai.
hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Yang firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam mujizat Tuhan. Kau tahu Tuhan, selama ini kami masih belum hidup di dalam mujizat. Dan di sini kami menerima rahasia Tuhan, bahwa untuk hidup dalam mujizat, bahwa kami harus menerima kekudusan Tuhan. Kami harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Biarkan firman yang Kau tabur hari ini Tuhan, biarlah hidup di dalam hati kami masing-masing. Dan kami mulai akan hidup dalam kekudusan. Dan kami percaya besok kami akan terima mujizat. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk gembala kami. Kau berkati gembala kami, Bapak Budi Haji Salim yang sudah memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Kau berkati dia Tuhan, pelayanannya Kau berkati. Dimanapun dia berada akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun dia berada, firman-Mu akan diberitakan Tuhan. Banyak orang akan diselamatkan Tuhan, karena perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk keluarganya. Kau berkati juga Tuhan, kami berdoa untuk pengerja yang bertugas Tuhan. Dari WL, pemain musik, semua yang terlibat Tuhan di dalam pelayanan di GBI Heart of Christ juga Kau berkati Tuhan. Kau berikan hati yang mengasihi Engkau, hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kau berkati hidupnya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berkati jemaat masing-masing yang ada di sini, jemaat GBI Heart of Christ Kau berkati, bahkan jemaat semua yang mendengarkan lewat online juga Kau berkati. Kau berkati dengan kesehatan, Kau berkati dengan pekerjaan, Kau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas semua jemaat yang ada di tempat ini, maupun jemaat yang mendengarkan secara online. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa baru untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau gereja ini ada, itu karena anugerah Tuhan. Engkau sendiri akan mengirimkan jiwa-jiwa baru untuk digembalakan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menyediakannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kau berkati Indonesia Tuhan. Saat ini Indonesia masih dalam virus COVID-19, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan Kau lindungi Tuhan dari virus COVID-19. Juga Tuhan, segala semua Tuhan, Indonesia ini akan terbebas dari virus COVID-19 Tuhan. Karena kami minta Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, Kau memulihkan Indonesia. Juga kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden dan Gubernur dan di bawahnya semua Tuhan. Dan berikan hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mau rindu terima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat tangan kita. Sebelum kita berpisah, kita terima berkat dari Tuhan. Katakan amin akan setiap kata-kata iman yang kita ucapkan dan akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk saudara, ambil saat teduh, berdoa kepada Tuhan. Selamat berakhir minggu.